action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindiani, mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Pengenalan Padang Lamun, Suatu Ekosistem yang Terlupakan. Ditulis oleh Nabil Zurba dengan tahun terbit September 2018, penerbit Unimal Press, dan jumlah halaman 114 halaman. Isi buku teks ini terdiri dari 8 bab yang mencakup bab 1, latar belakang lamun, bab 2, jenis-jenis lamun dan penyebabnya, bab 3, ekologi lingkungan hidup, bab 4, manfaat bagi pesisir, bab 5, lamun sebagai penyimpan karbon, bab 6, kerusakan dan pengendalian, bab 7, transpalasi lamun, dan bab 8, konsep pengambilan data dan analisis. 1. Latar belakang lamun. Lamun adalah satu-satunya tumbuhan berbunga yang secara penuh beradaptasi pada lingkungan perairan. Tumbuhan ini mampu hidup di media air asin, berfungsi normal dalam keadaan terbenam. Lamun memiliki peran yang begitu besar secara ekonomi misalnya. Dimanfaatkan sebagai atap rumbia, pupuk, makanan ternak, sebagai bahan obat-obatan juga. Dan secara fisik mampu melindungi pantai dari hembasan ombak sehingga mengurangi terjadinya erosi pantai. Padang lamun juga berperan dalam penyerapan karbon sehingga mampu mengurangi pemanasan global. 2. Jenis-jenis lamun dan penyebarannya. Di seluruh dunia diperkirakan terdapat 58 jenis yang dikelompokkan ke dalam 12 marga, 4 suku dan 2 ordo. Dan di Indonesia sendiri ditemukan 12 jenis yang dominan. Adapun ke-12 jenis tersebut adalah lamun alat suntik, lamun kayu, lamun sendok tak berurat, lamun tropika, lamun berujung bulat, lamun serabut daun lebar, lamun daun sempit, lamun sendok kecil, sendok dasar keriting, lamun bergerigi, dan lamun dugong. 3. Ekologi lingkungan hidup. Secara umum, kondisi lamun pada saat pasang, lamun tenggelam, dan ketika surut terendah, hampir semua lamun terpapar sinar matahari. Sebagian besar jenis lamun tidak mampu mentoleransi kekeringan sehingga tidak mampu untuk tumbuh pada zona intertidal. Hanya jenis lamun yang berukuran kecil dan mampu menahan air di antara daun-daunnya, seperti jenis lamun serabut daun lebar. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar lamun tumbuh dengan baik yaitu kualitas air, suhu, kedalaman, salinitas, derajat, kecepatan arus, oksigen terlarut, nitrat dan fosfat, kerapatan jenis lamun, frekuensi jenis lamun, dan penutupan jenis lamun. 4. Manfaat bagi pesisir. Ekosistem lamun memiliki peran sebagai pemberi jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diambil manusia dari ekosistemnya. Sebagai regulating service, ekosistem lamun berperan dalam penangkapan sedimen, pelindung pantai, pemerangkap karbon, serta memiliki peluang untuk menjaga kestabilan pH air laut. Teman-teman tahu tidak, jika ekosistem lamun dihuni oleh berbagai biota? Diketahui ada 360 jenis ikan, 117 jenis makroalga, 24 moluska, 27 jenis krustasea, dan 45 jenis ekodermata yang hidup di padang lamun Indonesia. Dan sejauh ini sebagai produsen primer, lamun memfiksasikan sejumlah karbon organik dan sebagian besar memasuki rantai makanan. 5. Lamun sebagai penyimpanan karbon. Global warming dapat memberikan dampak yang sangat buruk tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kehidupan manusia yang merupakan fungsi langsung dari peningkatan panas bumi. Ada istilah blue carbon sign yang tepat dalam merefleksikan kemampuan dan dampak laut bagi kehidupan manusia. Blue carbon sign juga memiliki efektivitas yang lebih baik, di antaranya penyerapan karbon di atmosfer yang lebih tinggi, yaitu mencapai 55% dan memiliki kemampuan mencapai jutaan tahun dalam penyimpanan karbon melebihi hutan tropis. Perlu diketahui, peranan lamun sebagai blue carbon site disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah peningkatan dari buangan gas karbon dioksida sebagai brokarbon dan partikel debu,
sebagai black carbon yang memberikan efek rumah kaca pada atmosfer sehingga terjadinya peningkatan dari pemanasan. 6. Kerusakan dan pengendaliannya. Aktivitas manusia yang berlangsung secara terus-menerus dan kesadaran pengguna dalam pemanfaatan sumber daya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem lamun dan juga berpengaruh terhadap struktur komunitas dan pertumbuhannya. Aktivitas tersebut ada yang berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah lamun memperoleh kebutuhan hara dan dalam bentuk fosfat dan nitrat yang dibutuhkan oleh proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Di lain pihak, material yang diterima akan berdampak merugikan dan menjadi penghalang dalam pertumbuhan maupun perkembangbiakannya. Berdasarkan pengamatan terhadap preparat sayatan histologi, daun lamun umumnya masih dalam kondisi yang baik dan tidak tampak adanya kerusakan pada bagian jaringan lamun. Karena jika dibandingkan dengan anatomi lamun yang rusak, strukturnya tidak jelas dan tidak terdapat pembagian yang jelas antara bagian-bagian lamun. Kegiatan-kegiatan yang sering terjadi di kawasan pesisir dan mampu memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lamun yaitu pengerukan yang berkaitan dengan pembangunan real estate pinggir laut, pelabuhan, industri estate pinggir laut, dan pengerukan sistem navigasi. 2. Pembuangan sampah organik cair. 3. Pencemaran oleh limbah industri terutama logam berat. Dan 4. Pencemaran minyak. 7. Transplantasi lamun. Adapun yang dijelaskan dalam buku karangan Nabil Zurba ini, beliau menjelaskan bahwa transplantasi lamun adalah pemindahan dan penanaman di lain tempat, mencabut dan memasang pada tanah lain atau situasi lain. Adapun restorasi adalah pengembalian kondisi seperti sebelumnya dari gangguan atau mengganti dengan yang baru. Secara teknis, teknik transplantasi lamun di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni menggunakan jangkar dan tanpa jangkar. Teknik tanpa jangkar yaitu teknik menanam tanaman yang lengkap dengan substratnya dan tanaman yang telah dibersihkan dari substratnya. Salah satu tekniknya adalah turfs, yaitu sebuah unit lamun dengan luas sekitar 0,1 meter persegi yang digali lalu dipindahkan dari tempat donor menggunakan skop. Dan selanjutnya, teknik transplantasi menggunakan jangkar bertujuan untuk menghindari tanaman hanyut terbawa arus. 8. Konsep pengambilan data dan analisis. Identifikasi habitat diperlukan untuk mengetahui tipe tutupan lahan. Tipe tutupan lahan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tipe habitat 5 tipe dan morfologi dasar perairan 6 tipe. Setelah membaca buku karangan Nabil Zurba ini, kita dapat menyimpulkan bahwa padang lamun adalah salah satu ekosistem yang harus diperhatikan dan dijaga karena di dalamnya terdapat banyak kehidupan yang penting. Belum lagi hal-hal yang dapat dipelajari dari padang lamun itu sendiri. Sekian dari saya tentang pembahasan padang lamun untuk pelajaran biologi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.